Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini kita bersama Profesor Dr. Yuwono, biomed, di kediaman beliau ketepatan ini. Alhamdulillah beliau bersedia menerima kita, dan kemudian beliau adalah juga seorang ahli virus, dan kemudian yang paling penting adalah beliau intelektual Islam. Oleh karena itu kita akan bertanya seputar keislaman terhadap beliau. Prof, ada yang satu yang menarik di dunia, jangankan di Indonesia, di dunia pun menarik. Ketakutan terhadap Islam. Kenapa ini bisa terjadi sebenarnya? Mungkin Prof bisa menguraikan ini. Ya, baik. Jadi gini, rasa takut itu berasal dari dalam. Dan itu sumbernya ada dua kemungkinannya. Satu adalah dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Yang kedua, dia tahu tapi salah paham. Nah, artinya rasa takut ini semua bersumber dari sini. Jadi kalau sekarang ada istilah Islamophobia, itu artinya kesalahan dalam berpikir. Yang pertama kesalahannya, kenapa informasi itu hanya sepihak? Jadi dia nggak mau tahu nih. Yang kedua, dia salah paham terhadap Islam ini. Saya kasih contoh nih. Ini mungkin nggak nyangka. Al-Quran itu menyebut ada dua kalimat, dua kata ini untuk keindonesiaan nih. Daripada ngomongin Islam Nusantara segala macam, lebih bagus ngomong Al-Quran tapi yang keindonesiaan. Saya mau sampaikan. Di Al-Quran ada, di surat Al-Insan itu ada sebutan kafuro. Kapur. Camper dalam bahasa Inggris. Yang kalau orang meninggal itu dibuat. Kalau kita bilang kapur barus, karena itu dari barus. Dan ternyata itu sebutan di Al-Quran. Minuman yang baunya seperti kafuro adalah minuman yang ideal di sorga. Jadi kalau Allah menyebut itu, sekarang di dunia ini sumber untuk kamper tadi itu yang terbaik Indonesia. Jadi dari dulu kita sudah dikenal. Yang kedua disebutkan di Al-Quran di surat 56, itu surat Waqiah, bahwa di sorga nanti akan ada pisang. Tahu enggak? Ya, abang bangun lah ini. Tahu enggak? Pisang itu pertama kali domestikasi di mana? Di Papua. Jadi pisang di seluruh dunia ini berasal dari Papua. Masya Allah. Dan itu disebut di sorga itu nanti. Jadi artinya kalau Allah menyatakan sesuatu di Al-Quran dengan itu, artinya sesuatu itu familiar. Semua orang common sense, kenal. Nah, coba pahami Islam kayak gini. Nah, itu tadi. Jadi jangan nggak tahu dengan Islam bahwa Islam ini adalah inilah kehidupan, inilah yang alami, inilah yang apa adanya. Nggak aneh-aneh. Nah, yang kedua adalah itu tadi, jangan salah paham. Setelah tahu, jangan salah paham. Contoh misalnya nih, bahasa Arab itu hanya tools. Tapi Allah memilih bahasa Arab untuk bahasa Al-Quran. Karena sebagai tools dibanding bahasa yang lainnya, itu yang paling clear. Mohon maaf, andaikan Al-Quran turun dalam bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu ada bahasa yang namanya ngoko, yang kasar. Ada namanya bahasa halusnya kromo. Ada kromo inggil. Jadi artinya kalau Al-Quran pakai bahasa Jawa, apa yang terjadi? Itu nggak akan nyampe equal kepada semua orang. Pakai bahasa Inggris, lihat aja sendiri kerumitannya. Pakai bahasa mana lagi? Yang tepat memang pakai bahasa Arab. Dan Al-Quran menyebutkan dengan gamblang, ya, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang clear, yang jelas. Yang selanjutnya adalah disebutkan bahwa walaqad yassarnal Qur'an lidzikri, dimudahkan. Jadi mudah dan clear. Nah itu. Jadi dari sini dua itu tadi masalahnya. Satu, nggak ngerti tentang Islam. Yang kedua, salah paham terhadap Islam. Artinya baik mereka yang di luar Islam maupun orang Islam sendiri. Lalu kenapa Islam ini bisa seperti itu? Kenapa tidak mau tahu ini sebenarnya? Apa yang terjadi dalam Islam sendiri? Jadi begini, ada satu tahapan, ada suatu, boleh dibilang kalau kita urutkan lah ya. Pertama kali maka Rasul itu menyebutkan startnya itu dari niat. Niat, innamal a'malu binniyat. Dari niat.
dari niat nanti menjadi apa yang disebut di Al-Quran faida azamta, azam atau tekad, niat yang baru niat terus bulat tekad. Nah itu tekad, azam namanya. Nah kemudian habis itu Al-Quran menyebutkan lagi rencana, plan, ya, wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad, hendaklah melihat apa yang akan dilakukannya besok. Besok. Jadi rencana. Setelah rencana baru malu, amalkan. Nah setelah amalkan dimonitoring, dilihat, dan kemudian dievaluasi. Itu jelas muhasabah, ada disebutkan di Al-Quran. Nah ini ada celah-celah yang bolong di antara ini. Kalau umat Islam sendiri, katakanlah satu nggak tahu atau nggak paham terhadap ini. Bukan terhadap salah paham, ya nggak tahu atau nggak mau tahu apapun lah. Nanti kalau soal nggak tahu nggak mau tahu itu ada dua gangguan. Di Al-Quran dikatakan fahsya wal mungkar, ada kekejian, ada kemungkaran. Kekejian itu akibat kita menuruti syahwat, kemungkaran akibat kita menuruti hawa, ini pendapat pemikiran. Nah jadi itu, jadi intinya umat Islam sendiri tadi dalam tahapan-tahapan itu tadi, satu, ada umat Islam yang nggak niat bahwa dia, misalnya contoh tadi, karena dari awal tadi sekali lagi karena nggak tahu atau salah paham, dia pikir misalnya contoh haji itu hanya sesuatu yang ya ritual, bukan. Ada sesuatu perintah ini. Contoh misalnya, kenapa haji cuman pakaiannya adalah pakaian dua lembar, tidak berjahit lagi? Itu diajarkan sangat-sangat mendasar bahwasanya sesungguhnya manusia tidak punya apa-apa. Itu pun udah lumayan dikasih 2 lembar pakaian. Makanya orang yang disebut haji mabrur adalah dari kata-kata birro, artinya baik, berbakti gitu. Jadi haji mabrur adalah haji orang yang memang sudah ya berusaha untuk memahami itu tadi, ya, konteks itu tadi, haji tadi. Jadi bukan masalah gelar hajinya yang penting. Bukan juga perjalanan yang katanya ada kesan spiritual, that's okay lah, itu boleh-boleh aja. Tapi yang lebih penting lagi bahwa haji mabrur adalah haji yang ada perubahan signifikan. Kalau contoh sekarang misalnya orang yang belum berhaji, salah paham terhadap Islam, Islamofobia, benci sama Islam, nanti sepulang haji mestinya dia sembuh. Tapi kalau nggak sembuh dia kena omongan sendiri, berarti ya cuma ritual gitu. Ritual itu kan hanya kalau bahasa mudanya hanya sarana. Makanya kenapa ritual dalam Islam itu yang utamanya ya cuman sholat. Dan sholat itu pun sangat ringan ya, 5 waktu dengan waktu yang sangat fleksibel, cuman seperti itu. Andaikan ritual merupakan bagian utama dari agama ini, tentulah kita ritual terus. Itu. Makanya saya melihat kan, kalau umat Islam ini kan karena tidak ada pemahaman, lalu kemudian Islamofobia itu dia sebenarnya ketakutan duluan. Nah itu yang terjadi. Nah di Indonesia pun terjadi seperti itu karena ketidakpemahaman mereka tadi. Lalu apa sebenarnya cara yang terbaik? Kita majelis-majelis sudah banyak, tapi nggak ada yang memang urusan hidayah, ada urusan Allah. Tetapi mungkin ada strategi mungkin yang harus kita lakukan. Selesainya ada pribadi seseorang itu. Ada pribadi seseorang. Pribadi yang punya ciri kualifikasi sebagai seorang khalifah. Ya, pribadi yang punya kualifikasi sebagai seorang khalifah. Nah, nanti dari itu, dan itu Rasul sudah ngasih contoh. Memang Rasul punya blessing in disguise ya. Ada sesuatu yang tidak ada pada manusia biasa. Nah, itu namanya maksumnya Rasul. Jadi kalau Rasul misalnya dalam kepemimpinan beliau, walaupun misalnya tidak ada, misalnya kayak kita detail perencanaan master plan seperti itu, Rasul punya rencana tapi nggak dituliskan sampai begitu, itu terlaksana saja karena terserah Allah untuk itu. Karena tapi beliau itu sebenarnya mengajarkan kepada kita semua proses itu mesti proses yang masuk di nalar kita, alami lah seperti itu. Jadi usaha yang harus ditempuh itu, misalnya contoh, kita harus jangan sibuk lagi, misalnya salah satu kelompok Islam itu sibuknya menyalahkan orang lain dengan bid'ah. Ya nggak selesai kalau Islam hanya dipandang itu saja. Salah satu lain tadi itu, ini harus tanda kutip negara Islam. Kemudian satu segi lagi ada yang cuma mengatakan Islam itu cuma ibadah. Satu segi lagi yang salah kaprah lagi, liberalis. Islam liberal lah, Islam apa segala macam yang itu nggak punya lagi pendirian. Contoh misalnya dalam pengertian toleransi itu di Al-Quran sangat jelas.
Lana a'maluna lakum a'malukum, itu bahasa Al-Qur'annya. Jadi kalau saya beramal, you jangan ganggu. You beramal, saya nggak ganggu. Saya juga nggak ganggu. Jadi misalnya amal saya adalah assalamualaikum, you nggak usah ikut saya. Anda pakai bacaan lain, saya nggak ikut Anda. Betul. Hormat. Hormat. Nah itu toleransi. Nah sekarang terus ditiupkan kalimat intoleran. Yaitu kalimat ketika kalau kita nggak ikut mereka katanya intoleran. Sementara mereka nggak ikut kita itu biasa aja. Biasa katanya. aja. Ya, nggak mesti. Nah ini orang Islam sendiri udah salah. Nah itu yang kedua yang harus dilakukan memang pendidikan sejak dini. Rasul mengatakan fa'abawaihi, setelah anak itu lahir maka tergantung bagaimana gambar ini digambar oleh orang tuanya. Ada dua sih, keteladanan dan pembiasaan. Saya di keluarga secara umum saya udah bersyukur, nggak usah banyak-banyak ya. Anak-anak saya sudah bisa sholat, sujud, bisa berdoa, itu udah capaian yang bagus. Iya betul. Capaian dia sujud itu, dia sudah bertauhid itu cukup. Selebihnya adalah dia harus berkarya dalam kehidupan ini, ya, meneruskan mewarnai kehidupan ini dengan tauhid dengan sebenarnya. Benar-benarnya. Gitu. Sehingga ya dalam Islam misalnya, dalam Islam itu sudah ada contoh ya, ada 3 nabi yang berbeda, tapi satu nabi ini nanti merangkum keduanya. 2 nabi ini lahir bersamaan, hampir bersamaan. Satu Nabi Isa, 2 Nabi Yahya, ini sepupu. Nabi Isa punya metode pendekatan dalam berdakwah adalah, kan Nabi Isa mengatakan, saya ini bagaikan dokter, kumpul sama orang sakit dan para yang punya penyakit, entah penyakit jiwa, penyakit apa, semua itu kumpul. Jadi Nabi Yahya sebaliknya itu gabungnya sama orang-orang baik, yang alim-alim itu. Nah Nabi Muhammad ini sempurna, keduanya. Jadi kita bisa lihat dalam sejarah bagaimana Nabi Muhammad itu ada sahabatnya yang, mohon maaf ya, bahasa kita nakal juga gitu kan. Ya, sahabatnya ini, sahabat tuh level sahabat, bukan level. Nah, enggak kurang juga yang alim-alim seperti itu. Nah, jadi ini yang imbang. Nah, makanya ketika anak kita itu sudah dalam posisi, misalnya anak kita ini kok selebor ya, tapi dia bertauhid, cukup. Ini mungkin bagian dari itu tadi. Enggak muluk-muluk kita nih. Nah, yang terpenting lagi adalah ya, misalnya contoh dalam Islam, kekuasaan itu kulillahumma malikal mulk itu mulka man tasya. Jadi mau diberi, mau diambil itu dari Allah. Macam ini apa memang pernah terjadi pada zaman Rasulullah? Oke. Di masa Rasul yang paling monumental adalah perjanjian Hudaibiyah. Dalam klausul perjanjian Hudaibiyah secara zohir pasal-pasal merugikan semua. Tapi Rasul melihat satu hal. Ada satu klausul yang ini jarang dalam sirah atau sejarah Nabi diungkap, dilewatkan begitu saja. Ya, apa yang terlewatkan ini? Bahwasanya dengan perjanjian ini maka semua orang bebas mendiskusikan Islam. Nah ini jadi kalau mau kata kuncinya sekarang ini, bebaskanlah semua orang untuk mendiskusikan Islam. Sekarang kan jadi masalah problem ketika para penguasa ini entah di Indonesia, entah dimanapun itu mens rea kalau bahasa orang hukum. Baru niat aja udah dihukum gitu. Canggih banget dia bisa tahu di hati gitu. Bahwa itu akan menjadi padahal itu di masa Rasul itu perdebatan terbuka itu belum apa-apa. Dan memang seperti kalau masyarakat mau masyarakat madani, civil society, masyarakat yang berbudaya, silahkan orang berdiskusi. Ya jangan aja diskusinya tuh, mohon maaf ya, dengan dulu saya waktu masih mahasiswa juga itu kadang-kadang diskusi dengan kekerasan, nanti lempar kursi, bukan itu. Sepanas-panas lah diskusi dengan itu. Contoh ya, di masa Rasul ini, kalau mau sembuh nih, waktu itu karena diskusinya bebas, jadi gini orang bertanya terus kemudian, coba kita tanya waktu habis perjanjian Hudaibiyah nih, Tuhan kita siapa nih? Itu kata orang-orang kafir Mekah. Tuhan kita tuh 1, 2, 3, 4 banyak nih, patung-patung itu semua. Terus kemudian mereka tanya, Tuhannya Muhammad, Islam itu apa? Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mulai mereka berpikir, lah kalau Tuhannya Muhammad itu menciptakan langit dan bumi, Tuhan kita ini nyiptain apa ya? Bukan kita nyiptain ini. Nah timbul niat untuk berdiskusi lebih intens. Jadi tanya, kalau begitu Tuhan Anda di mana gitu? Tuhan kami tampak nih. Tuhan kami goib. Kalau goib berarti nggak ada dong.
pertanyaannya misalnya nanti. Nanti diterangkan, apakah yang goib itu berarti bukan ada? Ini semua karyanya menunjukkan bahwa dia ada. Terus begitu. Nah, akhirnya nanti kepada sistemnya, kepada kenapa perlu sholat, kenapa perlu puasa, kan bergaul. Nah, dengan seperti itu ke depan ini, itulah yang bagusnya. Jadi kalau ditanya apakah ada kejadian-kejadian seperti itu, dari zaman awal katakan Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sampai kita sekarang sampai seterusnya, ini selama manusia masih punya akal, ini masih akan ada penyimpangan. Satu penyimpangan, kedua juga mungkin harus ada pemahaman yang sempurna terhadap agama itu, baru kemudian kita bisa memahaminya. Benar. Apa sebenarnya tujuannya? Nggak perlu takut sebenarnya. Makanya dari awal tadi saya katakan itu, kenapa harus takut? Benar. Oh, ada yang takut. Oh, Islam itu ditakutin. Artinya kita belum masuk ke dalamnya, kan begitu? Benar. Islam tuh enak lah gitu. Kalau kita nggak harus tahu, nggak usah tahu. Ya. Kalau kita harus tahu. Kalau kita tahunya harus sampai kepada kita pakai. Contoh misalnya, waktu zaman COVID kemarin, ada orang bertanya sama saya, halo ini Satgas ya? Saya bilang, saya mau tanya berapa jumlah pasien di tiap-tiap kecamatan di sini. Saya tanya, Anda siapa? Saya warga biasa. Untuk apa? Dia nggak harus tahu gitu. Dalam Islam sekarang banyak orang bertanya misalnya, bagaimana supaya sholat tahajud itu khusyuk? Boleh dia nanya seperti itu. Pertanyaan saya cuma satu dulu sebelum saya jawab itu. Ya. Anda tahajud enggak? Enggak, ya nggak usah tanya itu. Lebih baik tanya, bagaimana saya bisa sholat tahajud. Terus satu hal yang catatannya, Islam ini sudah dijamin oleh Allah. Dengan tanpa kita, dengan atau tanpa kita mau ikut nggak mau ikut, kita akan tetap menang. Bahkan kasarnya dalam hadis sahih dikatakan, andaikan seluruh penduduk semesta ini durhaka kepada Allah, maka Allah nggak berkurang kemuliaannya. Andaikan taat nggak bertambah pula keagungannya. Jadi artinya apa? Nggak butuh kita. Nggak butuh kita. Jadi ini dijamin ketika Allah sudah mengatakan liyudhhirahu ala dini kulli, bahwa ini sistem ini akan menang atas semua sistem yang ditawarkan oleh manusia. Jadi walaupun kita diam aja tetap akan menang gitu. Dan ini nggak salah. Kita tuh berharap GR, merasa kita berperan. Memiliki peran yang amat berperan ini gitu. Memiliki legacy, sehingga kita memikirkan banget itu saatnya kita bergerak apa deh. Baik pemirsa, itulah tadi hasil wawancara kita bahwa Islam itu perlu diketahui secara mendalam. Masuk ke dalamnya, dengan masuk ke dalamnya maka kita akan tahu sebenarnya apa. Lalu kemudian jangan bertanya yang bukan-bukan kalau kita sendiri juga tidak melakukannya. Seperti ibadah, kita bagaimana supaya khusyuk, ibadah saja belum. Tapi itu semua perlu kita harus maknai dan fahami secara mendalam tentang keislaman itu. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.